Namaku Ayla. Usia 36. Seorang inspektur polisi. Dan ya, aku istri dari seorang pria yang kupercaya lebih dari hidupku sendiri. Atau setidaknya, dulu begitu. Orang-orang sering bilang, perempuan berseragam seperti aku itu tegar. Tak gampang jatuh. Tegak berdiri meski badai datang. Tapi mereka lupa, kami juga manusia. Kami juga bisa terluka. Terutama, kalau luka itu datang dari orang yang tidur di sebelah kita tiap malam. Aku bertemu dia saat kami sama-sama muda, sama-sama idealis. Dia dari akademi kepolisian, aku dari jalur rekrutmen khusus. Kami satu tim dalam operasi besar waktu itu, dan sejak saat itu, hidup kami menyatu. Setidaknya, itu yang kupikir. Tapi sejak 2 bulan terakhir, semuanya berubah. Reza mulai sering pulang larut malam. Awalnya aku percaya. Dinas luar kota, katanya. Bantu penyelidikan kasus besar. Dia bahkan tak sempat menelepon kadang-kadang, dan saat aku hubungi, sinyalnya jelek, atau lagi rapat, atau maaf, nanti aku kabari. Aku masih percaya. Sampai malam itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Hari itu kami membatalkan operasi mendadak karena cuaca buruk. Saat masuk rumah, lampu dimatikan, tapi ada bau. Bukan bau rumah, bukan bau masakan, tapi bau parfum yang manis, lembut, asing. Bukan punyaku. Dan aku tahu itu. Aku naik ke kamar. Reza di kamar mandi. Ponselnya tertinggal di tempat tidur. Bodohnya dia, meninggalkan ponsel dalam keadaan tak terkunci. Mungkin Tuhan sedang memihakku. Atau sedang menguji kekuatanku. Dan di sanalah, aku melihatnya. Foto, video, pesan-pesan. Aku rindu kamu, Mas. Jangan lama-lama ya dinasnya. Tadi malam masih kebayang ciumanmu. Dan foto, dengan pose intim yang membuat darahku mendidih. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Bukan karena sedih. Tapi karena marah. Marah pada dia. Marah pada diriku sendiri. Kenapa aku tak melihat lebih cepat? Ketika Reza keluar dari kamar mandi, dia kaget melihatku. Tapi lebih kaget saat aku menyerahkan ponselnya. Aku tak berkata apa-apa. Hanya satu tatapan yang cukup untuk membuatnya tahu. Aku tahu segalanya. Ini bisa dijelaskan, Ayla, katanya. Matanya gugup. Nafasnya pendek. Aku hanya balas dengan senyum. Tentu. Nanti. Di kantor. Lalu aku pergi. Meninggalkannya di rumah. Terdiam. Mungkin masih berharap aku akan memaafkan. Tapi dia lupa, aku bukan wanita biasa. Aku polisi. Dan aku akan menyelidiki ini. Seperti kasus-kasus yang pernah kutangani sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyusun semuanya. Langkah demi langkah. Aku tahu aku tak bisa terburu-buru. Aku bukan cuma istri yang sakit hati. Aku penyidik. Dan aku butuh bukti. Bukti kuat. Bukti hukum. Aku mengakses CCTV di parkiran kantor tempat Reza biasa dinas. Kupelajari jadwalnya. Kupelajari jejak transaksinya. Aku bahkan mengakses data perjalanan dinasnya yang terekam di sistem kepolisian. Ternyata banyak hal tak cocok. Banyak catatan fiktif. Banyak dinas luar kota yang sebenarnya hanya kedok untuk bertemu perempuan itu. Perempuan itu bernama Dina. Usia sekitar 28. Bekerja sebagai penyidik lepas di kejaksaan. Wajah cantik, mulut manis, dan mata yang tahu cara mendapatkan apa yang diinginkan. Dia bukan perempuan bodoh. Dia tahu cara main bersih. Tapi sayangnya bukan lebih pintar dari aku. Aku menyamar. Mengikuti dia. Memotret. Merekam. Mendokumentasikan. Tiap langkah mereka. Tiap pertemuan. Bahkan penginapan yang mereka gunakan. Yang ternyata dibayarkan dari rekening proyek yang dikelola Reza. Itu bukan sekadar perselingkuhan. Itu penyalahgunaan dana. Itu pelanggaran etik. Dan jika kususun dengan benar, itu bisa menjatuhkan karir dan memenjarakan mereka.
Tapi aku belum akan membongkar semuanya. Belum. Aku ingin mereka merasa aman dulu. Ingin mereka tertawa dan merasa menang. Agar ketika aku mulai menjatuhkan, mereka benar-benar jatuh. Tanpa bisa bangkit lagi. Malam itu aku menatap wajahku di cermin. Seragamku tergantung di balik pintu. Seragam yang selama ini kupakai dengan bangga. Kupikir, cinta bisa jadi benteng terkuat. Tapi ternyata, logika dan keadilanlah yang akan menyelamatkanku. Mainkan peranmu, Ayla, kataku pada bayangan sendiri. Karena ini baru permulaan. Dan mereka belum tahu siapa yang sedang mereka lawan. Namanya Dina Putri Ramadhani. Usianya 28. Terlalu muda untuk tahu bagaimana rasanya kehilangan rumah tangga karena satu senyuman manis. Terlalu polos jika hanya disebut korban. Karena setiap langkahnya penuh niat. Niat merebut. Niat mengambil. Niat menghancurkan. Aku melihatnya pertama kali bukan lewat layar ponsel Reza, tapi lewat CCTV sebuah kafe di daerah Sudirman. Hari Selasa. Jam kerja. Mereka duduk berdua. Reza duduk dekat jendela, sedangkan Dina menunduk, sesekali tertawa pelan. Wajahnya lembut, sopan. Tapi aku tahu jenis itu. Mereka yang tahu betul kapan harus terlihat suci, dan kapan harus menjadi iblis. Kupelajari latar belakang Dina. Lulusan hukum, IPK tinggi, magang di kejaksaan, lalu dilibatkan dalam kasus korupsi menengah di wilayah kami. Di situ pertama kali dia bertemu Reza. Mereka kerja bareng sekitar 4 bulan. Saat itu aku tak curiga apapun. Waktu Reza pulang dengan wajah letih tapi penuh semangat, aku pikir dia sedang bangga karena karirnya berkembang. Ternyata dia sedang jatuh cinta. Bukan padaku. Dina bukan cuma pelakor biasa. Dia tahu sistem. Dia tahu hukum. Dan lebih berbahaya lagi, dia tahu cara menyelinap lewat celah hukum tanpa jejak. Tapi dia salah satu hal. Dia mengira aku cuma istri yang patah hati. Dia lupa, aku penyidik juga. Aku mulai mendekatinya secara tak langsung. Menggunakan nama samaran. Aku mengikuti kelas yoga yang dia ikuti. Di sana aku mengenalkan diriku sebagai Rani, seorang notaris yang baru pindah dari Bandung. Kami mulai ngobrol santai, dan seperti kebanyakan pelakor yang percaya diri, Dina sangat suka bicara soal pria mapan yang mencintainya diam-diam. Dia tak pernah menyebut nama Reza, tapi petunjuknya jelas. Pria itu sudah menikah. Tapi menurut Dina, sudah tak bahagia. Klise. Kalau laki-laki udah gak cinta, gak salah dong cari yang baru. Katanya sambil tersenyum di sela kelas. Aku menatap matanya. Di balik riasan tipis dan suara lembut itu, aku melihat racun. Dan aku tersenyum balik. Tentu gak salah selama gak merebut yang bukan haknya. Hari-hariku jadi penuh observasi. Aku pantau aktivitas Dina lewat media sosial. Lewat aplikasi pelacakan yang kupasang diam-diam di mobil Reza. Setiap pertemuan, setiap belokan yang mereka ambil, aku tahu. Tapi aku tak hanya mencari bukti cinta terlarang. Aku mencari celah hukum. Dan aku menemukannya. Suatu sore, aku mengikuti Reza ke sebuah pertemuan tertutup. Lokasinya di gudang kosong yang biasa digunakan untuk penyimpanan barang bukti. Tapi anehnya, yang datang bukan penyidik atau aparat, melainkan seorang pengusaha muda yang pernah terlibat dalam kasus narkoba dan dilepaskan karena kurang bukti. Mereka tak tahu aku menonton dari kejauhan. Dengan lensa kamera panjang, aku memotret pertukaran amplop coklat dari si pengusaha ke tangan Dina, yang ternyata ikut hadir. Reza berdiri tak jauh, menjadi saksi, tapi tak mencegah. Mereka bertiga tertawa sebelum masuk mobil yang sama. Aku menggigil. Ini bukan sekadar cinta terlarang. Ini kolusi. Ini penggelapan. Ini kejahatan. Aku kembali ke kantor malam itu dan duduk sendirian di ruangan briefing. Menatap layar penuh foto-foto mereka. Bukti yang sudah cukup untuk membuat mereka dipanggil propam. Tapi aku belum puas. Aku ingin tahu, sampai di mana batas mereka berani bermain kotor. Dan lebih dari itu, aku ingin pastikan saat mereka jatuh,
Tidak ada satupun tali yang bisa mereka raih untuk selamat. Seminggu kemudian, Dina mengunggah foto baru di Instagram. Tangannya menggenggam tangan pria. Separuh wajah Reza tampak di sudut. Captionnya, "Some people are meant to be together, no matter the circumstances." Circumstances? Kau menyebut pernikahanku, anakku, rumah tanggaku sebagai sekadar keadaan? Tanganku gemetar lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena aku tahu, waktunya hampir tiba. Di tempat kerja, aku mulai menyusun tim kecil rahasia. 2 anggota kepercayaanku, Hani dan Rangga, sepakat membantuku menyelidiki Reza dan Dina tanpa laporan resmi. Kami memanfaatkan celah hukum untuk mengumpulkan semua bukti. Sementara itu, aku terus bermain sebagai Rani di depan Dina. Mengajaknya makan siang, mendengarnya bercerita soal cinta rahasianya, sambil perlahan menuntunnya untuk membuka lebih banyak. Dia itu penyelamat hidupku, Rani, katanya. Waktu aku hampir dihukum karena kasus laporan palsu, dia bantu bersihkan namaku. Laporan palsu? Kupancing dia lebih jauh. Laporan apa? Dia diam sebentar, lalu menjawab. Nanti aja deh, panjang ceritanya. Tapi itu cukup. Kata kuncinya cukup. Aku mulai cari tahu, dan seperti benang kusut yang ditarik pelan-pelan, satu persatu semuanya terbuka. Malam itu, aku berdiri di depan kaca lagi. Seragamku tergantung rapi. Rambutku basah setelah mandi, tapi kepalaku dipenuhi strategi. Dina mungkin cantik, dan Reza mungkin jatuh karena nafsu. Tapi mereka bermain di wilayahku sekarang. Dan ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang hukum dan keadilan. Main terus, Din. Nikmati. Biar kau merasa menang sebentar. Karena tak lama lagi, semuanya akan berubah. Manusia selalu pandai menyembunyikan niatnya di balik senyuman. Seperti Reza. Seperti Dina. Seperti aku sekarang. Bedanya, mereka memakai topeng untuk menipu. Aku memakainya untuk bertahan. Tapi cepat atau lambat, semua topeng akan retak. Dari luar, aku masih Ayla yang sama. Polisi perempuan berdedikasi tinggi, berpenampilan rapi, selalu hadir di setiap apel pagi dengan wajah tenang dan mata tajam. Tapi di dalam, aku sudah menjadi orang lain. Sudah 3 minggu sejak aku menyusun tim rahasiaku. Hani, yang paham dunia digital forensik, berhasil membobol histori komunikasi Reza dengan orang-orang di luar protokol. Sementara Rangga, yang lihai dalam operasi lapangan, terus memantau pergerakan fisik mereka. Kami bekerja dalam diam, tanpa jejak, tanpa suara, dan perlahan, kami menemukan akar dari segalanya. Reza tak hanya berselingkuh dan menyalahgunakan dana. Ia juga menyembunyikan kasus. Ada satu laporan hilang dari sistem, kasus pemalsuan dokumen oleh seorang tersangka yang akhirnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. Setelah ditelusuri, dokumen yang jadi bukti utama lenyap, dan rekaman sidang internalnya menunjukkan bahwa Dina menjadi salah satu saksi kunci yang meragukan validitas dokumen tersebut. Dan Reza? Dia adalah penyidik utama dalam kasus itu. Semuanya jadi masuk akal. Mereka bukan hanya saling mencintai. Mereka saling melindungi. Karena keduanya menyimpan rahasia yang bisa menenggelamkan satu sama lain. Kali ini bukan lagi tentang balas dendam karena aku diselingkuhi. Ini tentang keadilan. Dan aku akan buktikan bahwa hukum tak bisa dibengkokkan hanya karena seseorang sedang jatuh cinta. Kepada Reza, aku masih bersikap dingin tapi profesional. Kami sudah pisah kamar sejak malam itu. Dia tak lagi mencoba membela diri, hanya diam. Seolah tahu aku sedang merencanakan sesuatu. Tapi diamnya itu bukan penyesalan. Itu takut. Takut semua akan terbongkar. Dia salah. Semua sudah terbongkar. Yang aku tunggu hanya saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Minggu sore, aku kembali bertemu Dina dalam peranku sebagai Rani. Kami minum kopi di sebuah kafe kecil yang sering ia kunjungi. Dina terlihat ceria, penuh cerita. Dia bercerita soal pria spesial yang katanya hampir menceraikan istrinya.
Dia udah gak kuat sama istrinya. Ran. Terlalu dominan. Katanya. Aku. Kerja mulu. Gak ada waktu buat suami. Aku cuma pengen dia bahagia. Aku mendengarkan sambil menahan amarah. Satu sisi dalam diriku ingin menjambak rambutnya di tempat itu juga. Tapi sisi lain, sisi penyidikku, hanya tersenyum. Dia bilang, kamu lebih lembut dari istrinya. Tanyaku. Jauh. Katanya bangga. Dia bilang, aku bikin dia merasa dihargai sebagai laki-laki. Gak dikontrol. Lucu. Padahal Reza selalu bilang aku adalah satu-satunya alasan dia bisa bertahan di institusi ini. Dan sekarang, dia menjelek-jelekan aku demi seorang pelakor? Dina mengeluarkan ponselnya, dan tanpa sadar, menunjukkan pesan yang belum sempat dia tutup. Jangan lupa bawa dokumen dari pengusaha kemarin. Nanti kita serahkan ke Mas Tony biar rapi di sistem. Aku tersenyum. Dalam hati aku berterima kasih padanya. Mas Tony adalah nama yang sering muncul dalam laporan pengadaan proyek fiktif. Seorang staf keuangan yang pernah diperiksa karena dugaan manipulasi barang bukti. Kali ini, aku tak perlu memancing. Dina sendiri yang menyerahkan umpan padaku. Malam itu, di ruang kerja, aku dan tim kecilku menyusun semua potongan puzzle. Kami punya rekaman transaksi mencurigakan antara Dina dan pengusaha bermasalah. Aliran dana dari rekening fiktif ke rekening pribadi Reza. Bukti keterlibatan Tony dalam rekayasa dokumen barang bukti. Dan yang paling penting, hubungan personal Reza dan Dina, yang menciptakan konflik kepentingan dalam setiap kasus yang mereka pegang bersama. Aku tak bisa langsung menyerahkan semua ini ke atasan. Aku tahu sistem di institusi ini. Jika aku salah langkah, bisa jadi semuanya hilang dalam semalam. Bukti-bukti bisa dibakar. Reza bisa melarikan diri. Atau lebih parah, mereka bisa balik menuduhku dengan menyusun kebohongan bahwa aku melakukan ini karena cemburu buta. Tapi aku siap. Karena aku sudah siapkan semuanya. Satu langkah terakhir. Hari Senin pagi, aku berdiri di depan cermin sebelum berangkat kerja. Kuhapus air mata kecil yang sempat muncul, bukan karena sedih, tapi karena perasaan kehilangan yang tak bisa kuabaikan. Bukan kehilangan suami, tapi kehilangan keyakinan bahwa aku pernah dicintai dengan tulus. Kupakai seragamku. Kupasang lencana. Hari ini, topeng akan retak. Dan kebenaran akan mulai muncul ke permukaan. Saat aku melangkah keluar rumah, kupandangi langit. Mendung. Mungkin langit pun tahu badai akan segera datang. Dan aku akan jadi petirnya. Setiap penyidik tahu, menangkap penjahat bukan soal kekuatan, tapi soal waktu. Kau harus tahu kapan harus diam, kapan mengumpulkan, dan kapan menjebak. Hari ini waktuku sudah dekat. Aku berdiri di depan ruang kerja Kapolres, membawa map berisi dokumen yang tidak akan ia duga. Ruangannya sunyi, hanya ada suara detik jam dinding yang lambat. Tapi detik-detik itulah yang mengantar rencana yang sudah lama kususun dengan hati penuh luka dan kepala penuh strategi. Ini laporan awal yang ingin saya sampaikan secara informal, Pak. Kataku, menyodorkan map. Kapolres membuka map itu. Dahinya langsung mengernyit. Rekaman CCTV, tangkapan layar rekening, laporan transaksi mencurigakan, dan foto Dina sedang menerima amplop dari pengusaha. Semuanya ada di situ. Ini kasus Reza. Tanyanya perlahan. Aku mengangguk. Tenang. Dan ini bukan hanya soal perselingkuhan, Pak. Ini menyangkut manipulasi barang bukti, kolusi, serta penyalahgunaan dana operasional. Bahkan ada indikasi keterlibatan pihak ketiga di bagian keuangan. Ia diam lama, mencoba menatap pikirannya. Lalu menatapku. Kenapa kau melapor ke saya, bukan langsung ke Propam atau Irwasda? Aku tersenyum tipis. Karena saya tahu, banyak orang dalam yang bisa dia kendalikan. Tapi saya percaya Bapak cukup netral untuk memproses ini tanpa tekanan. Itu kalimat yang kupilih dengan hati-hati. Aku tahu Kapolresku bukan orang mudah dipengaruhi, tapi juga bukan orang yang berani gegabah. Aku perlu menanamkan kesan bahwa ini bukan urusan pribadi, ini soal institusi.
Dan benar saja, dia mengangguk pelan. Ini sensitif. Ayla, kita butuh bukti lebih konkret kalau ingin sidak atau penyergapan. Tepat seperti yang kuharapkan. Karena aku sudah menyiapkan tahap selanjutnya. Sore itu, aku kembali bertemu Dina. Ia semakin terbuka sejak merasa, Rani adalah satu-satunya teman yang tak menghakiminya. Ia bahkan sudah mulai bercerita soal rencananya pergi ke luar negeri bersama Reza setelah semua beres. Dia lagi usahain proyek supaya dapat bonus gede. Dari situ, kami bisa mulai hidup baru. Jauh dari istrinya yang toksik itu. Kata itu melukai. Tapi aku tak menunjukkan apapun selain anggukan kecil. Proyek apa? Tanyaku santai. Ah, kamu kan gak ngerti dunia polisi, katanya sambil terkekeh. Tapi dari kalimat setengah bercanda itu, aku tahu, ada proyek fiktif yang sedang mereka garap, dan dananya akan cair minggu depan. Aku tak butuh lebih dari itu. Keesokan harinya, aku mengatur pertemuan rahasia dengan Hani dan Rangga. Kita buat satu rekayasa proyek palsu. Kita undang Reza dan Dina dalam presentasi internal. Pura-pura untuk klarifikasi dokumen pengadaan. Tapi ruangan itu sudah terpasang CCTV dan perekam suara. Aku tahu mereka akan terjebak. Karena Reza selalu yakin bahwa dia bisa lolos dari apapun. Dan Dina, dia terlalu percaya bahwa cinta bisa membungkam semua kecurigaan. Hari yang ditunggu tiba. Presentasi digelar di ruang rapat kecil. Aku sudah memastikan hanya orang-orang terpercaya yang hadir. Aku dan 2 orang staf berpura-pura menjadi panitia proyek. Kami mengatur skenario seolah ada masalah pada dokumen yang Reza dan Dina serahkan. Saat itu, ekspresi mereka mulai berubah. Dina mencoba tertawa menutup gugupnya, sedangkan Reza mulai banyak mengatur napas. Dia tahu sesuatu sedang tidak beres. Ini kenapa ada 2 kwitansi yang sama tapi nilai berbeda? Pak Reza, tanya stafku. Reza terdiam. Dina mulai meraih tasnya, mungkin untuk kabur. Tapi saat itulah Rangga masuk ruangan, berpakaian dinas penuh. Saudara Reza dan Dina, Anda kami minta untuk tetap di tempat. Ada pemeriksaan internal atas dugaan penyalahgunaan dana dan manipulasi barang bukti. Mata Dina langsung melebar. Wajah Reza memucat. Saat itu, aku masuk, dengan seragam lengkap. Langkahku mantap, tatapanku dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, aku bicara bukan sebagai istri, tapi sebagai aparat penegak hukum. Saya adalah pelapor utama kasus ini. Dan saya akan pastikan prosesnya berjalan adil. Reza mencoba bicara, tapi aku angkat tangan. Simak saja dulu. Waktumu untuk bicara sudah habis. Reza. Dina menangis. Reza akhirnya membisu. Mereka dibawa ke ruang isolasi internal untuk diperiksa lebih lanjut. Hari itu juga, Kapolres memerintahkan sidak ke bagian keuangan, dan Tony, si staf keuangan yang terlibat, ikut diamankan. Aku berdiri di luar ruangan. Hujan turun perlahan. Entah mengapa, aku tidak bahagia. Mungkin karena pada akhirnya, tak ada pemenang dalam perang yang kubuat ini. Aku hanya ingin kebenaran kembali ke tempatnya. Dan aku ingin menunjukkan bahwa perempuan yang disakiti bukan berarti lemah. Malam itu, aku pulang ke rumah. Sendirian. Kamar yang dulu terasa hangat, kini kosong. Tapi kali ini aku tidak merasa hampa. Karena aku tahu, aku sudah berdiri di pihak yang benar. Dan pertarungan ini baru setengah jalan. Orang bilang, ketika keadilan ditegakkan, ada rasa lega. Tapi tak ada yang bilang tentang hampa yang datang setelahnya. Reza dan Dina kini resmi ditahan dalam pemeriksaan intensif. Sementara tim propam turun tangan, penyelidikan diperluas. Tony si keuangan akhirnya membuka mulut. Mengaku semua aliran dana, semua skema pemalsuan dokumen, semua keterlibatan Dina dan Reza. Semua bukti yang kupungut satu persatu. Selama berminggu-minggu, akhirnya lengkap. Kebenaran tidak bisa ditutupi lagi. Tapi kenapa rasanya justru semakin sesak? Hari pertama Reza ditahan, aku datang ke ruang interogasi. Bukan sebagai penyidik,
Tapi sebagai istri yang ingin tahu kenapa. Dia duduk di sana, mengenakan baju tahanan biru, tangan di borgol. Tatapannya kosong. Tidak ada ketakutan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya diam. Aku cuma ingin tahu, Reza. Suaraku serak. Tapi aku menahannya agar tetap tenang. Kenapa? Dia menatapku sebentar. Lalu tersenyum kecil. Karena aku lelah hidup bersamamu, Ayla. Dek. Lelah jadi suami dari perempuan yang selalu lebih pintar, lebih kuat, lebih cepat naik pangkat. Aku capek jadi nomor 2 terus. Aku tidak menyangka. Itu alasannya. Bukan karena cinta. Bukan karena nafsu. Tapi karena egonya tercabik oleh keberhasilanku sendiri. Jadi kau korbankan nama baik, tanggung jawab, dan hidup kita. Hanya karena harga dirimu merasa kalah. Tanyaku pelan. Reza tertawa pelan. Kau gak akan pernah ngerti rasanya jadi laki-laki yang terus dibayang-bayangi bayangan istrinya sendiri. Dina, membuatku merasa berharga. Bukan dikasihani. Lucu. Ia lupa. Aku tak pernah mengasihaninya. Aku mencintainya. Sepenuh hati. Tapi ternyata, cinta itu tidak cukup. Aku keluar dari ruangan itu tanpa sepatah kata lagi. Ada air mata yang menunggu jatuh. Tapi ku tahan. Karena tangis di hadapan pengkhianat hanya memberi mereka kekuatan. Dan aku sudah terlalu kuat untuk jatuh karena dia lagi. Sementara itu, Dina mulai bernyanyi. Mungkin karena tekanan mental, atau karena ia merasa dikhianati setelah tahu Reza mencoba menyeretnya seorang diri dalam kesaksian awal. Dia menyebutkan lebih banyak nama. Proyek-proyek fiktif. Skenario manipulasi bukti. Termasuk satu proyek yang hampir menjerumuskan timku sendiri, yang berarti dia dan Reza sudah hampir menyentuh wilayah tugasku secara langsung. Itu bukan hanya pengkhianatan pribadi. Itu sudah ancaman terhadap integritas institusi. Kapolres pun membentuk tim gabungan yang lebih besar. Kompolnas mulai turun tangan. Kasus ini resmi jadi sorotan nasional. Dan aku jadi pusat perhatian media. Pagi itu, aku diwawancara oleh seorang jurnalis muda. Wajahnya antusias, penuh kekaguman. Bu Ayla, apa yang membuat ibu berani membongkar kasus ini, padahal melibatkan suami sendiri? Aku menatap kamera. Lama. Lalu ku jawab, karena aku tahu, cinta tak boleh membutakan kita dari kebenaran. Dan seragam ini, tak boleh ternoda hanya karena aku ingin menjaga nama baik keluarga. Jurnalis itu mengangguk. Matanya sedikit berkaca-kaca. Apakah ibu masih mencintai beliau? Diam. Lalu aku jawab. Aku mencintai dia yang dulu. Tapi orang yang duduk di balik jeruji itu sudah lama membunuh cinta yang kutanam. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang tamu. Rumah ini sepi. Foto pernikahan yang dulu tergantung di dinding, kini kusembunyikan di dalam laci. Aku tak sanggup melihatnya. Tapi aku juga belum sanggup membuangnya. Kadang, aku masih bertanya, kenapa semua harus seperti ini? Tapi hidup tak memberi ruang untuk pertanyaan yang tak penting. Karena kenyataannya sudah cukup jelas. Reza menghancurkan rumah tangga kami, bukan karena aku buruk, tapi karena dia lemah. Dan Dina, hanyalah bayangan dari rasa butuh dikagumi yang Reza tak dapat dariku. Mereka saling memeluk dalam kebusukan. Dan kini, mereka bersama, di balik jeruji. Beberapa hari kemudian, sidang etik digelar. Aku duduk sebagai saksi utama. Di hadapanku, Reza dan Dina menunduk. Wajah mereka berbeda sekarang. Bukan lagi seperti dua orang yang dulu bersekongkol atas nama cinta, tapi seperti dua tawanan yang saling menyalahkan. Aku membaca kesaksianku dengan suara lantang. Tanpa ragu. Karena kali ini, tak ada yang harus kusembunyikan. Setelah semuanya selesai, aku melangkah keluar gedung. Banyak wartawan menunggu. Tapi aku tak berkata apapun. Yang aku butuhkan bukan publikasi, tapi keadilan. Dan aku tahu, aku sudah menjalankan tugasku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis dalam doa. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu.
Aku telah mengakhiri babak paling menyakitkan dalam hidupku. Dan di balik seragam ini, aku masih manusia. Luka itu tak pernah hilang. Tapi luka yang tak hilang bukan berarti tak bisa menyembuhkan. Kadang, dari sanalah kita belajar untuk jadi lebih kuat. Sudah hampir 2 bulan sejak Reza dan Dina resmi di penjara. Institusi kami membersihkan diri perlahan. Setelah kasus ini mencuat, banyak tim khusus dibentuk untuk memeriksa proyek-proyek yang sempat mereka tangani. Beberapa nama mulai terseret. Beberapa mengundurkan diri. Dan aku berdiri di tengah semua itu, menjadi saksi hidup dari kegagalan cinta dan keberhasilan kebenaran. Hidupku kembali ke rutinitas. Setidaknya dari luar. Aku tetap memimpin unit operasional. Tetap turun ke lapangan. Tetap menjadi polisi yang tegas, disegani. Tapi ada yang berubah di dalam diriku. Kini aku lebih berhati-hati dalam mempercayai. Lebih tajam dalam membaca gerak-gerik manusia. Dan yang paling penting, aku tak lagi takut kehilangan siapapun selain diriku sendiri. Suatu pagi, saat briefing tim, aku menangkap tatapan Hani yang agak ragu. Setelah selesai, ia menghampiriku diam-diam. "Bu, saya mau bicara sebentar. Bukan soal pekerjaan." Aku mengangguk dan mengajaknya ke ruangan. Hani duduk sambil memegang map kecil. Wajahnya serius. Saya tahu ini mungkin gak penting. Tapi saya nemu sesuatu waktu mindahin file lama. Ada satu laporan yang menurut saya janggal. Kasus kecelakaan mobil tahun lalu. Pelapornya anonim. Korban luka ringan. Tapi saya cek. Korban itu ternyata pernah jadi saksi di proyek fiktif Reza yang paling awal. Aku diam. Merinding. Hani menyodorkan laporan itu padaku. Di sana, tertulis nama korban, Arfan Pratama. Aku mengenalnya. Ia pernah mencoba menghubungiku setahun lalu, mengirim email yang isinya kabur, seolah takut. Setelah itu dia menghilang, kata Hani pelan. Saya pikir, mungkin dia sengaja disingkirkan sebelum sempat buka suara. Hatiku langsung sesak. Jadi, ini belum selesai? Malam harinya, aku duduk sendiri di kamar. Kutatap layar laptop yang menampilkan file demi file lama, mengorek lagi kasus yang sudah hampir kulupakan. Arfan adalah seorang teknisi yang sempat bekerja sama dalam proyek logistik kepolisian. Ia tahu alur distribusi, tahu data real di lapangan. Dan ia satu-satunya yang pernah bilang, "Bu Ayla, kalau saya hilang, tolong percaya data ini." Data itu dulu hanya tampak seperti laporan logistik biasa. Tapi sekarang dengan pola yang kutemukan, semuanya mulai masuk akal. Dina dan Reza tidak memulai kejahatannya setahun ini. Mereka sudah bermain lebih lama. Bahkan mungkin, lebih dalam dari yang kuduga. Keesokan harinya, aku temui Kapolres. Kuletakkan laporan Arfan di mejanya. Saya minta izin untuk membuka kembali penyelidikan atas proyek logistik tahun lalu. Ada jejak manipulasi dan kemungkinan ancaman terhadap saksi. Kapolres menatapku. Lelah, tapi mengangguk. Kau yakin masih kuat menjalani ini, Ayla? Aku mengangguk mantap. Saya lebih kuat dari sebelumnya, Pak. Investigasi itu membawaku keluar kota. Aku dan Rangga menyusuri lokasi terakhir Arfan terlihat. Sebuah desa kecil di ujung barat provinsi. Kami mencari keluarganya. Dan akhirnya menemukan kakaknya, seorang buruh bangunan. Arfan sempat bilang dia takut. Ada orang yang ngikutin dia. Katanya, kalau dia hilang, suruh cari file di laptopnya yang disimpan di rumah nenek. Ujar sang kakak. Kami pun menuju rumah itu. Sebuah rumah kayu yang sepi dan hampir roboh. Tapi di sana, kami menemukan sebuah tas tua. Di dalamnya, laptop usang dan flash disk. Saat aku membuka file di dalamnya, tubuhku gemetar. Ada rekaman suara. Nama saya Arfan Pratama. Saya tahu proyek pengadaan kendaraan dinas tahun lalu fiktif. Unit-unit yang dilaporkan tak pernah sampai. Saya lihat sendiri bagaimana nota-nota palsu disebar. Saya tahu siapa yang tanda tangan. Saya tahu Reza dan Dina adalah bagian dari permainan ini. Dan saya takut, tapi saya harus bicara. Napas tercekat. Tenggorokanku panas.
Arfan adalah saksi kunci, dan dia nyaris dibungkam. Setelah rekaman itu, semangatku membuncah lagi. Aku membawa semua data ke tim forensik, menyusun laporan baru. Kali ini bukan hanya soal moral pribadi, tapi soal membersihkan sistem yang selama ini diracuni oleh orang-orang yang merasa tak akan pernah ketahuan. Hari itu aku kembali ke ruang interogasi, tempat Reza duduk sendirian. Masih ada yang belum kau akui, kataku datar. Ia tertawa kecil. Kau gak pernah lelah, ya? Aku mendekat, menaruh flash disk di atas meja. Arfan masih bicara. Lewat suaranya, wajah Reza langsung berubah. Tegang, ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat kalah. Bermain di belakang seragam, itu satu hal, kataku pelan. Tapi mencoba membungkam orang tak berdosa? Kau sudah melewati batas. Hari itu aku belajar satu hal baru. Luka tidak hanya menyakiti, tapi juga membentuk. Dan luka yang kupikul mengubahku dari perempuan yang terluka menjadi perempuan yang tak bisa dihentikan. Kini aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri. Dan selama aku masih mengenakan seragam ini, aku akan terus berdiri, melawan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan jika mereka adalah orang yang pernah kupercaya. Karena di balik seragam ini, ada luka. Dan di balik luka, ada kekuatan. Keadilan itu tak selalu manis. Kadang ia pahit. Bahkan sangat pahit. Tapi keadilan selalu menuntut harga. Dan aku siap membayarnya. Pagi itu, aku kembali mengenakan seragam yang kini terasa lebih berat. Berat, bukan karena tanggung jawabnya. Tapi karena semuanya yang kulalui untuk sampai di titik ini. Reza dan Dina akhirnya dihadapkan di pengadilan. Sidang berlangsung tegang, dengan media dan wartawan yang mengelilingi ruang sidang. Nama mereka sudah jadi headline. Mereka yang dulu dikenal sebagai orang yang tak terkalahkan, kini menjadi bahan pembicaraan yang hina. Aku duduk di kursi pengadilan, menyaksikan dengan hati yang tenang. Tanpa ada kebencian, tanpa ada dendam. Hanya keadilan yang harus ditegakkan. Setelah penyidikan yang panjang, Arfan, si saksi yang hampir dibungkam itu, akhirnya kembali muncul, meskipun dalam keadaan terluka dan hampir kehilangan nyawa. Ternyata, orang-orang yang berada di belakang Reza dan Dina telah berusaha untuk menyingkirkannya. Tapi dia bertahan. Dia yang memberiku keberanian untuk melanjutkan. Arfan, kataku di hadapan majelis hakim, suara yang hampir pecah, tapi aku tetap bertahan. Semua yang kami temukan, laporan, rekaman, bukti transaksi, terbukti valid. Dan ini bukan hanya soal saya. Ini soal masa depan institusi kita. Agar tidak ada lagi orang yang mengorbankan kebenaran demi uang dan kekuasaan. Dina menundukkan kepalanya. Sementara Reza tetap menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Tapi aku tak peduli. Aku sudah melewati titik di mana penyesalan atau rasa takut bisa mengganggu. Hingga akhirnya, vonis dijatuhkan. Reza dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dina, yang terbukti turut serta, mendapat hukuman 15 tahun penjara. Itu adalah keadilan yang sempurna. Bukan karena mereka mendapat hukuman, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama, kebenaran berbicara. Beberapa bulan setelah vonis itu, hidupku kembali tenang. Tapi ada yang berubah. Aku semakin dihargai oleh rekan-rekan di kepolisian. Mereka menghormati keputusan yang kutempuh. Meskipun berat, tidak ada yang pernah bilang padaku bahwa ini akan mudah. Tapi aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal karena akhirnya bisa mengungkapkan kebenaran. Aku tidak menyesal karena bisa menjaga integritas dan kehormatan seragam ini. Dan lebih dari itu, aku tidak menyesal karena aku bisa belajar untuk memaafkan diriku sendiri. Suatu malam, setelah aku kembali dari tugas lapangan, aku duduk sendiri di rumah. Tak ada suara lain, hanya suara hujan yang deras di luar. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto-foto lama yang kini kutempelkan di dinding, menggantikan foto pernikahan yang dulu pernah terpasang. Foto anak-anak yang pernah kubantu,
foto rekanku yang gugur dalam tugas, dan satu foto besar di tengah. Aku, mengenakan seragam, berdiri tegak, dengan senyum penuh percaya diri. Itu adalah gambaran dari diriku yang sebenarnya. Aku sudah melalui begitu banyak, dan aku masih berdiri. Aku tahu, hidup ini tak selalu adil. Kadang, kita harus berjuang lebih keras dari yang kita kira untuk mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Tapi sekarang, aku bisa berdiri dengan kepala tegak, karena aku tahu, aku sudah melakukan yang benar. Satu hal yang aku sadari sekarang adalah, keadilan itu bukan hanya soal hukum. Keadilan juga soal hati. Dan aku, Ayla, sudah menemukan kedamaian dalam hatiku. Mungkin ada yang akan menganggap aku keras. Mungkin ada yang akan menganggap aku terlalu emosional. Tapi aku tak peduli. Karena di balik seragam ini, ada hati yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan selama aku mengenakan seragam ini, aku akan terus berjuang untuk kebenaran, apapun yang terjadi. Hari itu, aku berjalan keluar dari kantor, menatap langit yang perlahan cerah. Aku tahu, meskipun perjalanan ini panjang, akhirnya aku telah sampai di tempat yang seharusnya. Dan di balik seragam ini, aku menemukan kedamaian yang hakiki.